Hari ini kita akan belajar tentang 3 tipe kolesterol yang jarang dijelaskan oleh dokter. Aku nggak ngomong semua dokter ya. Ini cuman hipotesa ngawurku aja. Soalnya yang kulihat di sekitar itu masih banyak yang belum paham tentang kolesterol. Jadi hasil belajarku ini akan aku share yang akan bisa mengubah cara pandangmu tentang kesehatan jantung. Bertahun-tahun kita itu hidup dengan ketakutan yang salah arah. Lihat kolesterol tinggi di hasil lab, langsung panik. Makan telur langsung merasa bersalah. Padahal, tubuh kita tuh memproduksi kolesterol sendiri sekitar 75%. Dan hanya 25% dari makanan. Karena dia sangat dibutuhkan untuk hidup. Setelah menonton video ini sampai habis, kamu akan memahami perbedaan mendasar antara 3 tipe kolesterol dalam tubuh. Dan juga akan tahu mana yang benar-benar berbahaya dan mana yang justru melindungi. Kamu akan juga menemukan perspektif yang lebih bisa diandalkan daripada angka hasil lab. Dan pada akhirnya kamu akan punya strategi spesifik untuk mengoptimalkan setiap tipe kolesterol. Sayangnya sistem medis konvensional masih stuck dengan dua perbedaan antara kolesterol baik versus buruk yang sudah ketinggalan zaman. Padahal sains terbaru ini menunjukkan bahwa kolesterol jauh lebih kompleks dan bernuansa dari yang selama ini kita pahami. Sebelum kita bahas kenapa dokter jarang jelasin ini, mari kita kenalan dulu dengan ketiga karakter utama dalam tubuh kamu. Karakter yang pertama itu tipe 1, kolesterol struktural, atau kolesterol murni, kolesterol itu sendiri. Ini adalah kolesterol yang digunakan tubuh sebagai bahan bangunan. Setiap sel dalam tubuhmu ini butuh kolesterol untuk dinding sel yang kuat. Dia juga bahan dasar untuk produksi hormon penting seperti testosteron, estrogen, dan vitamin D. Analoginya itu seperti ini. Ini kayak semen untuk membangun rumah. Tanpa dia, struktur tubuhmu ini akan gampang roboh. Kemudian karakter yang kedua ini tipe 2, yaitu kolesterol transport atau LDL. LDL ini sering disebut sebagai kolesterol jahat. Yang sebenarnya dulu itu aku juga sempat kampanyekan ini. Namanya juga belajar ya. Padahal dia ini istilahnya cuman kurir. Kayak truk yang nganterin kolesterol ke seluruh tubuh. Yang jadi masalah itu bukan truknya, tapi kondisi truk itu lagi rusak atau teroksidasi. Dan cara dia berkendara. Dalam hal ini tuh ukuran partikelnya itu besar atau kecil. Analoginya itu seperti ini. Ini seperti truk pengangkut. Bisa jadi pahlawan kalau kondisinya bagus. Tapi juga bisa jadi masalah kalau udah rusak. Kemudian karakter yang ketiga ini kolesterol pembersih atau HDL. HDL ini sifatnya kayak cleaning service. Yang ambil kolesterol berlebih dari arteri dan dibawa balik ke liver untuk diproses. Tapi sama aja kayak cleaning service di dunia nyata. Ada yang kerjaannya bagus, ada juga yang asal-asalan. Analoginya itu seperti tim kebersihan yang kerja shift malam. Penting banget, tapi kualitas kerjanya ini bervariasi. Ketiga tipe ini bekerja sebagai tim, bukan saling bermusuhan. Masalah muncul kalau salah satu tim kerja ini nggak optimal atau terkontaminasi. Terus pertanyaannya ini kenapa dokter jarang jelasin ketiga jenis kolesterol ini? Alasan yang pertama ini sistem medis yang fokus pada quick diagnosis. Lebih mudah bilang LDL tinggi itu sama dengan bahaya. Daripada jelasin kompleksitas partikel LDL yang berbeda-beda. Sistem kesehatan kita itu didesain untuk efisiensi, bukan edukasi yang mendalam. Dokter cuma punya target beberapa pasien setiap hari. Rumah sakit punya target pendapatan. Asuransi juga punya target pemotongan biaya. Hasil akhirnya ya otomatis diagnosis yang terlalu disederhanakan. Alasan yang kedua, keterbatasan waktu konsultasi. Dokter biasanya tuh cuma punya waktu 10-15 menit per pasien. Nggak cukup untuk edukasi mendalam soal kolesterol yang kompleks. Dalam waktu yang begitu singkatnya, lebih praktis langsung kasih resep dan kasih masukan jangan makan berlemak. Daripada jelasin kenapa tubuh kamu memproduksi kolesterol sendiri. Alasan yang ketiga ini paradigma one size fits all. Atau satu solusi yang cocok untuk semua.
Lebih praktis kasih resep statin secara universal daripada personalisasi berdasarkan tipe kolesterol yang spesifik. Pedoman medis dibuat untuk banyak orang, bukan per individu. Padahal metabolisme setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang butuh kolesterol yang tinggi untuk fungsi optimal, ada juga yang perlu diturunin. Alasan yang keempat, paradigma medis yang masih konservatif. Sistem medis bergerak lambat dalam mengadopsi paradigma baru karena harus memastikan keamanan jutaan pasien. Perubahan pedoman medis butuh waktu bertahun-tahun dan perlu bukti yang sangat kuat. Makanya pendekatan yang lebih bernuansa soal kolesterol belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik sehari-hari. Ini bukan salah dokter secara individual, tapi sifat sistem kesehatan yang secara alami berhati-hati terhadap perubahan. Alasan yang kelima ini tekanan industri farmasi. Industri obat itu lebih untung kalau kolesterol dipandang sebagai musuh sederhana yang butuh obat. Bisnis farmasi ini dibangun untuk menjual obat, bukan edukasi. Logikanya semakin rumit penjelasannya, semakin susah untuk jual obat. Sekarang aku akan jelasin secara mendalam cara kerja ketiga tipe kolesterol ini dan strategi spesifik untuk mengoptimalkan masing-masing. Tadi yang pertama itu tipe 1 kolesterol struktural. Kamu udah tahu kolesterol struktural ini adalah bahan bangunan tubuh. Sekarang mari kita bahas apa yang bisa salah dan cara memperbaikinya. Masalah yang sering terjadi ini adalah banyak orang yang melakukan diet ketat atau minum obat kolesterol jangka panjang, malah mengalami kekurangan kolesterol struktural. Gejalanya ini biasanya itu yang pertama gairah seks turun drastis. Ini biasanya karena hormonnya menurun. Yang kedua mudah depresi atau mood yang naik turun. Otak kita itu butuh kolesterol untuk produksi hormon bahagia. Yang ketiga kulit kering dan cepat keriput. Otomatis dinding sel jadi nggak optimal. Kemudian yang keempat ini mudah sakit-sakitan. Sistem imun jadi lemah. Kolesterol struktural butuh bahan baku berkualitas tinggi, bukan sekedar jumlah yang banyak. Strategi untuk mengoptimasikannya itu adalah yang pertama waktu berjemur. 15-30 menit di atas jam 10 pagi. Oke, di konten sebelumnya aku ngomong sebelum jam 10. Tapi setelah aku baca lebih banyak lagi, UVB itu yang notabene dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi vitamin D, terjadi di atas jam 10 sampai jam 4 sore. Kemudian tidur teratur, 7-8 jam konsisten. Karena produksi hormon ini puncaknya ada di malam hari. Kemudian kelola stres. Stres kronis bikin tubuh produksi kortisol berlebihan, yang akhirnya itu nanti bisa menguras kolesterol untuk hal yang salah. Kemudian pilih lemak berkualitas, seperti mentega organik yang grass fed, atau yang dari sapi yang benar-benar makan tumbuh-tumbuhan aja. Kemudian kuning telur, alpukat, dan ikan berlemak. Kalau kamu sering merasakan tangan atau kaki yang dingin, bisa jadi dinding sel nggak optimal karena kurang kolesterol struktural. Kemudian yang tipe 2 tadi ini adalah kolesterol transport atau LDL. LDL ini sebagai truk pengangkut atau kurir. Punya 3 kondisi berbeda yang menentukan kalau dia ini jadi pahlawan atau jadi penjahat. Kondisi yang pertama ini kurir yang baik atau LDL pattern A. Ukurannya itu besar dan ringan. Mudah lewat pembuluh darah, terus bisa kirim kolesterol dengan lancar. Ciri khasnya itu biasanya pada orang dengan metabolisme yang sehat. Kondisi yang kedua ini kurir yang bermasalah atau LDL pattern B. Ukurannya itu kecil dan padat. Mudah nyangkut di dinding arteri. Pemicunya ini adalah diet tinggi karbohidrat olahan, yang otomatis bisa menyebabkan peradangan kronis. Tandanya itu adalah trigliserida tinggi, biasanya bersamaan dengan LDL pattern B. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kurir yang berbahaya. Ini sudah masuk kategori LDL yang sudah teroksidasi. LDL ini udah rusak karena radikal bebas. Ini memicu pembentukan plak di pembuluh darah. Biang keladi utamanya ini ya lemak trans, gorengan, dan stres kronis. Strategi transformasinya itu adalah beralih ke pattern A. Kurangi karbohidrat olahan dan tambah serat. Kemudian cegah oksidasi. Makan makanan yang kaya antioksidan. Seperti berry-berryan, semua berry itu bagus.
dark coklat, dan teh hijau. Kemudian stabilkan gula darah. Bisa pakai puasa intermittent plus keto diet dengan tujuan untuk menghindari lonjakan gula darah. Insight yang mengejutkan adalah diet keto biasanya bikin LDL total naik, tapi mengubahnya jadi pattern A yang lebih aman. Kebanyakan orang dengan kolesterol yang tinggi dari diet keto plus pola hidup sehat yang lainnya justru mempunyai LDL yang melindungi, bukan yang merusak tubuh. Kemudian lanjut ke tipe yang ketiga, kolesterol pembersih atau HDL. HDL ini sebagai petugas kebersihan. Punya tingkat efisiensi yang bervariasi. Angka HDL tinggi, nggak otomatis bersihinnya itu bagus. Jadi mudahnya ini dibagi dua. Yang pertama itu HDL yang efisien atau fungsional. Sifatnya ini aktif mengangkut kolesterol dari arteri ke hati atau liver. Yang kedua punya sifat anti peradangan. Yang ketiga kerjanya lancar dan konsisten. Kemudian yang satunya lagi itu HDL yang malas. Ini yang disfungsional. Angkanya tinggi tapi kinerjanya jelek. Bisa jadi pemicu peradangan. Penyebab umumnya ya jarang gerak, peradangan kronis, dan kebanyakan makan gula. Untuk meningkatkan efisiensi HDL itu adalah yang pertama itu latihan beban. Kontraksi otot ini bisa meningkatkan fungsi HDL secara langsung. Yang kedua, omega 3. EPA dan DHA ini memperbaiki kualitas HDL, bukan cuma ngomongin soal jumlah HDL. Kemudian yang ketiga ini puasa intermittent. Tujuannya untuk mereset efisiensi HDL. Orang yang dengan HDL rendah, tapi memiliki jenis yang fungsional, seringkali lebih sehat daripada yang punya HDL tinggi tapi disfungsional. Dan aku punya strategi holistik untuk mengoptimalkan ketiganya. Sekarang kita gabungkan semuanya jadi satu pendekatan yang bisa menangani ketiga tipe bersamaan. Jadi ini protokol harian 3 fase. Fase yang pertama itu optimasi pagi. Waktunya di antara jam 6 sampai jam 10 pagi. Yang pertama berjemur, 15 menit tanpa sunscreen. Tujuannya untuk mendapatkan tipe struktural dan vitamin D. Tapi kalau mau lebih maksimal lagi, bisa di atas jam 10 untuk mendapatkan vitamin D-nya. Kemudian yang kedua, tetap puasa. Pertahankan puasa 12-16 jam untuk mengoptimasi LDL. Kemudian yang ketiga, MCT oil di kopi hitam tanpa gula. Untuk melatih tubuh terus memproduksi keton yang meningkatkan fungsi HDL. Lanjut ke fase 2, ini fase jendela makan. Kira-kira jam 12 sampai jam 8 malam. Makan pertama itu protein yang berkualitas plus lemak sehat. Kemudian sayuran. Fokus dengan sayuran yang kaya sulfur, kayak brokoli dan bawang putih. Tujuannya ini untuk detox. Kemudian timing. Berhenti makan 3 jam sebelum tidur. Tujuannya untuk optimasi hormon. Lanjut ke fase 3. Fase 3 ini pemulihan malam. Kira-kira jam 8 sampai jam 10 malam. Yang pertama pakai strategi gerakan. Bisa 20-30 menit aktivitas yang ringan untuk mendongkrak HDL. Yang kedua bisa konsumsi magnesium. Kira-kira 400 mg untuk anti peradangan plus kualitas tidur. Magnesium ini juga bisa dapat dari sayuran kok. Tapi kalau tidurmu bermasalah, kamu bisa menambahkan pakai suplemen. Yang ketiga, zona tanpa layar. Blokir blue light atau cahaya biru dari gadget untuk keseimbangan hormon. Dan ini tambahan jadwal mingguan. 2 kali latihan beban. Tujuannya untuk penyerapan gula ke dalam otot, plus untuk menambahkan fungsi HDL. Yang kedua, 1 kali puasa lebih lama. Reset 24 jam untuk fleksibilitas metabolik. Yang ketiga, sauna atau terapi dingin. Tujuannya untuk mendapatkan stres hormesis, untuk mengoptimasikan sistem tubuh, biar tubuh ini nggak terlalu biasa di zona yang nyaman. Gampangnya itu pakai aja aturan 80-20. Kamu nggak perlu terlalu perfect. 80% waktu ikutin protokol ini. 20% waktu nikmati hidup tanpa merasa bersalah. Anggap aja yang 20% itu bukan kegagalan, tapi itu justru ruang untuk terus belajar dan terus berkembang. Dan ini tanda-tanda tubuh yang lebih bisa diandalkan dari angka lab. Daripada fokus ke angka lab yang rumit, lebih baik kamu dengerin sinyal tubuhmu sendiri. Dan ini indikator lampu hijau, yang tandanya ketiga tipe kolesterol bekerja dengan baik. Yang pertama mengenai energi dan stamina. Bangun pagi bisa tanpa alarm dan merasa segar. Nggak ada crash energi di sore hari.
merasa cepat pulih setelah aktivitas fisik. Kemudian mengenai performa mental, fokus bisa tajam untuk waktu yang lama. Ingatan juga mulai membaik, nggak sering lupa taruh kunci di mana. Mood juga stabil, nggak naik turun secara ekstrim. Kemudian mengenai kulit dan penampilan, kulit terasa kenyal dan nggak kusam. Rambut sehat dan nggak rontok secara berlebihan. Mata jernih, nggak bengkak atau nggak ada lingkaran hitam. Mengenai kesehatan pencernaan, BAB bisa tanpa sembelit, nggak kembung setelah makan, nafsu makan juga natural, bukan ngidam yang berlebihan. Mengenai kualitas tidur, tandanya itu mudah tertidur dalam 15 menit, dan jarang terbangun tengah malam. Bangun bisa lebih segar tanpa merasakan lemes. Kalau 80% dari indikator yang aku bahas tadi itu positif, kemungkinan besar metabolismemu itu sehat, terlepas dari apa yang dikatakan angka kolesterolmu. Dan ini peringatan lampu merah. Ada yang salah dengan metabolisme kolesterol. Yang pertama itu kelelahan kronis yang nggak bisa dijelaskan. Yang kedua, brain fog yang terus-menerus. Yang ketiga, ujung tangan dan kaki ini selalu merasakan dingin. Yang keempat, masalah kulit yang nggak sembuh-sembuh. Yang kelima, masalah gairah, biasanya karena gangguan hormon. Yang keenam, perubahan energi atau suasana hati yang secara tiba-tiba. Yang ketujuh, masalah pencernaan yang terus-menerus. Yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah tubuh kamu lebih pintar dari angka lab. Dia akan selalu kasih sinyal kalau ada yang nggak beres. Jadi untuk menyimpulkan di sini itu adalah kolesterol ini bukan musuh, tapi partner hidup. Setelah memahami ketiga tipe kolesterol ini, kamu sekarang punya perspektif yang lebih canggih. Poin pentingnya di sini itu adalah yang pertama, kolesterol struktural dibutuhkan untuk fungsi optimal tubuh. Terlalu rendah juga bahaya. Yang kedua, kolesterol transport atau kurir yang bermasalah bukan LDL-nya, tapi kondisi LDL. Kondisinya ini lagi teroksidasi atau pattern B yang kecil dan padat, yang artinya ini rentan untuk teroksidasi. Yang ketiga adalah kolesterol pembersih atau HDL tipe fungsional. Bukan sekedar tinggi angkanya, tapi kualitasnya. Yang benar-benar berbahaya di sini itu adalah peradangan kronis, kerusakan sel akibat radikal bebas, dan disfungsi metabolik. Jadi saranku fokus aja ke gaya hidup yang mengurangi peradangan dan mengoptimalkan kesehatan metabolisme. Mulai sekarang jangan lagi hidup dalam ketakutan berlebihan terhadap kolesterol. Mulai hari ini implementasikan satu protokol dari yang aku share, lalu track progress bagaimana perasaan dan energi level kamu berubah. Karena pada akhirnya, yang penting itu bukan angka di kertas lab, tapi seberapa energik, sehat, dan bahagianya kamu menjalani hidup. Terima kasih sudah menonton video tentang kolesterol ini sampai akhir. Kalau misal ada yang kurang atau ada tambahan dari teman-teman medis, atau bisa mengkoreksi kalau aku ada yang salah, bisa tulis saja di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng-bareng. Akhir kata, terus belajar, terus bergerak, dan terus berserah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.